ya. Istilahnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini adalah bukti nyata bahwa SD Galuh Timur 1 ini mengimplementasikan. Ya guys, Bangku Story sedang berada di SD Galuh Timur 01 ya, dalam rangka launching kelas inspiratif, kemudian juga gelar karya P5 dan juga market day guys. Kegiatan ini didukung oleh Dewan Guru, kemudian Pak Gubernur Wali Murid, komite sekolah ya, dan mendapat support dari Dinas Pendidikan Brebes guys. Kita ikuti ya guys. Lupa subscribe Bangku Story di YouTube. Mantap. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya guys, sekalipun ini sekolah negeri, namun suasana agama sangat kental ya guys, mengingat kearifan lokal yang memang sangat religius guys di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Brebes. Letaknya di pinggiran, tapi alhamdulillah SD Galuh Timur 1 bisa mewarnai pendidikan terutama di Kabupaten Brebes. Berdiri tahun 1963. Kami telah menyelenggarakan hari ulang tahunnya yang mana didukung oleh para alumni. Bapak Ibu guru yang ada di Galuh Timur 1 perlu kami perkenalkan. Yang pertama adalah Bu Maria Ulfa yang sekarang juga sedang mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah betul-betul menjadi penggerak di SD Galuh Timur 1. Yang berikutnya adalah Pak Andi Utama Putra yang menjadi operator di SD Galuh Timur 1 sehingga menjadi rohnya kegiatan pendidikan Dapodik di SD Galuh Timur 1 ini. Berikutnya adalah Mas Yuli atau Pak Yuli Al-Mutafi. Ini adalah yang menjadi spesialis menangani lomba ketika tampil di tingkat Kecamatan Tonjong tidak mengecewakan. Yang berikutnya Bu Susi Ekawati, spesialis di bidang olahraga Pak. Kemudian Bu Vista Alfianita yang menangani di bidang perpustakaan. Selanjutnya Bu Sri Hindun khusus di bidang seni, terutama seni tari Pak. Bu Neni Trianasari spesialis di bidang lomba Pak, khusus untuk anak-anak putri. Dan satunya Mas Kandar sebagai penjaga di SD kami Pak. Oh Pak Parnonya, ya Allah Pak Parno ini spesialis yang menangani jalan menuju surga Pak. Pak Suparno SPDI ini adalah yang membuat anak-anak di sini bisa hafal Al-Quran. Launching kelas inspiratif. Dan yang kedua gelar karya P5 Pitik Berisik, pilah plastik bikin ramai, indah dan asik dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dan yang ketiga Market Day bersama paguyuban wali murid Macan Ompong. Macan Ompong itu apa Bapak Ibu? Macan Ompong itu mama-mama cantik, gelem omreng dan rempong.
mau bersusah-susah demi memajukan SD Negeri Galuh Timur 1. Terima kasih sekali. Alhamdulillah mereka sudah bersusah payah sampai lembur, sampai ada yang sampai jam 12 malam untuk menghias ruang kelas yang sekarang sudah berbeda jauh. Kelas SD Galuh Timur 1 itu lebih baik. Sangat mengapresiasi kegiatan dari SD Galuh Timur 01. Sebagai alumni saya sangat bangga karena alma mater saya ini semakin hari semakin maju. Kalau dulu saya sekolah, saya masuk 71 lulus 77, ruang kelasnya masih dicagak pakai bambu Bang, masih ada yang pakai gedek, ada lantainya itu masih plester tapi banyak yang ruduk, masih tanah. SD Galuh Timur 01 sudah terbukti melahirkan alumni-alumni yang luar biasa. Kemudian sekarang pun di era sekarang banyak kejuaraan-kejuaraan yang saya lihat bisa diraih oleh siswa-siswi dari SD Galuh Timur 01. Lebih-lebih pada hari ini ya ada kemitraan yang sangat bagus antara wali murid dengan komite dengan pihak sekolah, sehingga melahirkan tadi adanya paguyuban ya, paguyuban wali murid yang bisa menghias ruang kelas menjadi lebih suasana belajar mengajar lebih bagus, lebih nyaman. Tepuk tangan dong untuk ibu wali murid yang luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan launching kelas inspiratif gelar karya P5 Pitik Prisik Darmarket LED adalah bentuk kerjasama antara wali murid dan pihak sekolah dengan tujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu wali murid, wali siswa terhadap pendidikan di SD Galuh Timur 1. Dari ibu-ibu wali muridnya berperan aktif. Ini saya lihat di sini luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini bukti nyata bahwa ibu-ibu yang sebutannya mama-mama cantik, ompongnya apa Pak Orwil tadi? Apa Pak Kepala Sekolah? Ompreng, gelem ompreng dan rempong. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan. Berarti sekolah ini sudah benar-benar kondusif, sudah benar-benar menyenangkan. Sebab apa Bapak Ibu? Sekolah adalah rumah kedua kita setelah di rumah asli. Oke, ibu-ibu rempong. Sebab apa? Kalau di rumah sudah bagus suasananya, kemudian kita berangkat sekolah, kelas-kelasnya sangat-sangat menyenangkan ketika masuk nih. Maka apa? Mungkin pulangnya nanti bisa jam 5 sore. Ini adalah hal yang spesial buat Galuh Timur. Ada hal yang luar biasa, ternyata terbukti saya temukan ibu-ibu rempongnya benar-benar rempong. SD Galuh Timur tidak kalah dengan SD yang di kota, di Kecamatan Tonjong. Ini bukti nyata. Karena apa? Ini kolaboratif kerjasama Bapak Ibu guru yang hebat dengan kepala sekolah, dengan komite ini, halo, dengan paguyuban. Ini luar biasa. Dan tadi saya sudah matur kepala sekolah, ibu-ibu rempong, saya minta rapot nanti di lembar terakhir ada satu lembar hafalan surat pendek. Siap kepala sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, berikutnya adalah penilaian ruang kelas oleh Pak Arianto dan juga Pak Sugiarto. Dimulai dari ruang kelas 6 sampai ruang kelas 1.
Kawal lah. Yang juara kelas 6 soalnya ada antara untunya. Baik kelas 6. Ada untunya, Pak. Ini mantap nih. Ya, kelas 5. Dari limbah ini. Iya. Ini juga dari sampah, Pak. Iya, iya. Ini yang bikin siapa? Anak-anak sama anak-anak yang ikut buat juga damping. Terus narasumbernya sing mari sih, Pak. Kan harus ada itu narasumbernya. Lain lah. Bareng-bareng, Pak. Jadi apa nanti bisa ke center Yang foto kelas ke situ. Irma sama Puji ini dengan adanya kelas inspiratif ini kan mengeluarkan biaya nih untuk beli macam-macam ya, untuk menghias ini. Merasa terbebani enggak? Enggak. Karena itu buat anak-anak seneng, kita juga seneng, Pak. Oh gitu ya, demi anak-anak ya intinya ya. Terus harapannya dengan kelas inspiratif ini gimana? Anak-anak lebih semangat lagi dari dulu, Pak. Karena suasananya kan ramai gitu ya, Pak. Jadi nggak monoton sih. Oh gitu. Mbak Irma gimana harapannya? Ya harapannya nyampe-nya anak-anak kan lebih kreatif lagi, terus limbah plastik, terus material kan banyak. Yeah. Ya bisa mengurangi limbah sampah, kan bisa dibikin bunga, tas, termasuk ekobik juga. Termasuk ini ya. Oh ini yang petik besik tuh ini maksudnya ya. Iya. Oh sama yang di atas itu ya, itu sampah juga itu yang di atas. Sampah plastik Oh. bekas belanja kan dikumpulin, Yeah. terus di bawah sini dibikin hiasan. Yeah. Terus adanya kelas inspiratif ini seneng nggak sebagai wali murid? Datang itu kumpul Pak. Guyup ya antara wali murid ya. Iya. Iya. Kumpul Pak. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Puji, Mbak Irma. Ini produksi sendiri apa? Gula kelapa masak sendiri. Ya kan khas Garut Timur. Oh khas Garut Timur maksudnya ya, khas Garut Timur dijual di sini ya. Ada gula merah, terus apa ini? Gula semut ya. Iya. Ini apa? Blackcurrant, emping. Oh ya, ini apa nih? Klepon. Ini cekril. Anu apa? Kulakan yang talok aja ya. Bikin sendiri ya. Oh. Wah pada protes ini. Disebut kulak dari talok pada protes nih. Ternyata bikin sendiri ya. Oke ya, sip lah. Ya oke. Ya selamat ya. Moga-moga menang kelas ini ya. Kelas 4 apa ya? 5. Oh 5. Ya. Sorry. Kelas 4. Ramai juga nih, atasnya ramai nih. Ini limbah semua guys.
Bisa meniru. Ya bisa meniru bisa. Tapi bisa ini organisasinya. Meniru kan bisa. Bisa di rumah dan Ini wali murid kelas 4 ya? Jualannya apa saja nih jualannya nih? Ada buah, sate goreng, ada risol, opak. Ini bikin sendiri apa kulakan ini? Ada yang bikin sendiri, ada yang kulak. Bikin sendiri ya? Oke, ini ada jajanan anak-anak. Ya. Oke, terima kasih. Kelas 3. Kita sudah buat, tapi perawatannya, pemeliharaannya ini yang kita edukasi sama biar barangkali ada anak lain dari kelas lain rusak nih Bu, ya. Dari kelas lain masuk, nanti malah dirusak. Wali murid kelas 3 ya? Iya. Jualannya hampir sama apa ya dengan kelas sebelah ya? Rata-rata sama ya? Ada yang beda tapi ini nih, ada ketan. Itu tadi cemplung, tapi habis. Ya ini kan Galuh Timur kan khasnya ini ya. Iya. Berkah mandiri. Kalau di Bumi enggak. Udah banyak di sini. Iya. Oh, sudah keluar Galuh Timur ini. Oh. Iya. Mantap. Produk keripik tempe ya, berkah mandiri. Harum snack. Oh. Iya. Kelas 2. Oke, lukisannya anyar apa? Lukisannya apa? Apa biyen? Oh, lukisannya baru dalam rangka ini inspiratif. Yang lukis siapa? Bagus banget itu. Oh. Lah iya. Asli lukisan ya? Paket cat ya? Iya. Ya wali muridnya kreatif, mudah-mudahan ditiru oleh anaknya kan begitu. Iya. Timbang lukisan. Kirain dari dulu sudah ada itu.
baru ya. Baru bikin kemarin ya. Plastik itu sampah ya. Tulisan SDN Galuh Timur plastik semua ya. Oh iya. Pitik berisik maksudnya itu ya, dari sampah-sampah ya. Ya. Kelas 2 ya ini ya. Ya. Jualan es juga nih kelas 2 nih. Ada jamu tolak melarat. Tolak miskin ada, Bu. Kelas 1. Tunggu petanya dari Ini dari kerdus ya nih ya. Pojok baca. Ini kan tuku. Pak Haryanto setelah melihat ya dari kelas 6 sampai kelas 1 nih Pak ya, kesan secara umum gimana Pak Haryanto? Ya, jadi kegiatan P5 ini ya, istilahnya proyek penguatan profil pelajar bahasa Pancasila P5 dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini adalah bukti nyata bahwa SD Galuh Timur 1 ini mengimplementasikan, karena kegiatan-kegiatan seperti ini dengan mengadopsi paguyuban orang tua siswa. Jadi ini suatu kreativitas, inovasi dari kepala sekolah dan beserta teman-teman Bapak Ibu di sini dan komite tentunya. Karena kalau tidak didukung oleh komite dan Bapak Ibu dan kepala sekolah, tentu hal ini tidak bisa akan berhasil. Karena ini hasil komunikasi yang positif. Ya. Ketika komunikasi ini bisa terjadi terhubung, maka inilah bukti nyata. Dan kami sangat mensupport tidak hanya di SD Galuh Timur 1, tapi sekecamatan Tonjong maksudnya bisa seperti ini. Karena apa? Kalau sekolah di Tonjong bisa seperti ini, maka betapa menyenangkannya. Karena ini bukti nyata didukung oleh orang tua wali murid. Banyak sekolah-sekolah yang tidak menjalin komunikasi positif dengan Bapak Ibu wali murid, akhirnya sekolahan itu ya biasa-biasa saja. Tapi ini ibarat adalah sebagai rumah kedua setelah rumah asli di rumah. Tapi ketika melihat kelas-kelas yang seperti ini, kelas inspiratif dengan menjalin kolaborasi dengan Bapak Ibu wali murid yang terbentuk dalam paguyuban orang tua wali murid. Jadi ini hal yang sangat positif dan pesan kami tinggal bisa melestarikan, memelihara dalam pengawasan. Sebab kalau tidak ada pengawasannya, maka kelas ini bisa berumur seminggu. Berantakan lagi ya Pak? Ya. Tapi kalau anak-anak semuanya ini merasa memiliki, ibarat benda-benda di rumah kan punya gelas ya, masa dipecahin? Karena kalau sudah ini milik sendiri, merasa milik sendiri, otomatis tidak mungkin dirusak. Nah, itu yang perlu ditanamkan oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid ya. Jadi anak Bapak Ibu wali murid ini ya, ini anggaplah ini milik sendiri ya, sebab kalau tidak merasa memiliki, nanti itu bisa berumur cuma seminggu loh, sobek. Karena sifat anak kan ada yang sifat jahil, sifat usil ya, ini Pak ya. Jadi saya sangat mensupport dan terima kasih dari kami atas nama Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, dewan guru dan juga wali murid yang hebat, luar biasa, dan komitenya juga. Kalau di Brebes sendiri, sekolah-sekolah yang sudah mengadakan seperti ini, kelas inspiratif ada banyak, yang lain? Banyak Pak? Ada banyak. Dan ini Tonjong saya baru melihat ini. Di Tonjong baru Galuh Timur 1 nih? Iya, ini. Kalau di Pantura sudah banyak kelas inspiratif. Dan ketika saya cek sound ke wali murid, ini wali murid, ternyata memang ini benar-benar ikhlas. Iya. Sini. Nggak apa-apa sini. Ketika saya acak Pak, ini memang ikhlas, tidak dipaksa nih.
ketika nggak terbebani enggak ya wali murid ya? Terbebani. Demi Allah. Asli. Itu. Iya. Ketika saya tanya acak ketika apa ya siswa itu menjemput, orang tua menjemput, saya sengaja. Saya nggak masuk dulu, saya tanya di luaran, jadi kan nggak tahu ini saya dari dinas. Kan ikhlas, bahkan dia masa ikhlas, nah itulah Pak. Iya, baik. Mereka jujur, dalam yayasan asli, jadi saya sangat berterima. Oke, terima kasih Pak Arianto. Ya. Oh, bukuannya mana? Ya guys, tan wali murid kelas 1 ini menarik ya, ada menjual jamu tradisional guys, sehingga menarik perhatian Pak Rianto dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Ini siswa-siswa SD, ini dengan adanya kegiatan ini gimana Dek? Namanya siapa? Ini diwawancara ini, gimana, senang apa enggak? Senang ya? Kelasnya jadi bagus ya, dihias ya. Ini kelas berapa ini? Oh, kelas 6 udah mau keluar. Oh, udah berpisahan dong. Ya. Ini kan ada kelas inspiratif ya. Seneng nggak adanya kegiatannya ini? Seneng nggak? Senang. Terus ikut bikin itu nggak? Menghias kelas, bener. Bukan orang tuanya yang bikin. Ikut bikin ya. Oke, kelas 5 sukses ya. Mudah-mudahan menang kelas 5 ya. Kelasnya ya. Ya guys, Bang Fu menyempatkan masuk ke ruang kantor guru ya, dan tampak di sini guys piala-piala yang sangat banyak ya, yang merupakan piala-piala dari kejuaraan yang diraih oleh siswa-siswi SD Galuh Timur 01 guys. Dengan perolehan nilai 380 sebagai juara harapan 3, jatuh di kelas 6. Berikutnya dengan perolehan nilai 400 sebagai juara harapan 2, jatuh di kelas 1. Berikutnya dengan perolehan nilai 410 sebagai juara harapan 1, jatuh di kelas 2. Saya lanjutkan dengan perolehan nilai 430 sebagai juara 3, jatuh di kelas 4. Selanjutnya dengan perolehan nilai 480 kelas 5 kan belum selesai, kelas 5 sebagai juara 1. Yang terakhir dengan perolehan nilai 450 sebagai juara 2 adalah kelas 3. Kepada Bapak Sugiarto SPT untuk menyerahkan piala. Lama boleh kok. Foto bersama. Ya guys, ini adalah kesibukan ibu-ibu dan juga siswa-siswa ya guys, menghias kelas di malam harinya sebelum acara launching kelas inspiratif. Mereka sangat bersemangat ya guys.
Ya, demikian tadi guys liputan Bang Fu terkait launching kelas inspiratif SD Galuh Timur 01 yang menjadi satu-satunya SD di Brebes Selatan ya yang menyelenggarakan kelas inspiratif hasil kerjasama antara Dewan Guru, kemudian Paguyuban Wali Murid, juga komite sekolah. Majulah terus SD Galuh Timur 01. Orang apa? Orang kepenak. Kayak kue.